Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi saluran pencernaan. Yang pertama, nama saya Dinda Brex Mikaela dengan NIM D1A025.74. Perkenalkan, nama saya Jihana Farahman dengan NIM D1A025.110. Perkenalkan, nama saya Hafnali Muhala dengan NIM D1A025.001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Atfal dengan NIM D1A025.029. Perkenalkan, nama saya Ismail Asidik Mulyana dengan NIM D1A025.130. Perkenalkan, nama saya Damat Syafruka dengan NIM D1A025.250. Dan jadi kita langsung masuk saja ke materinya. Saluran pencernaan adalah rangkaian organ tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan dan zatnya dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Sistem ini juga berfungsi sebagai makanan yang tidak diperlukan. Proses pencernaan terdiri dari beberapa proses. Yang pertama ada pencernaan mekanik, lalu penghancuran makanan secara fisik, misalnya mengunyah. Yang kedua, pencernaan kimiawi, pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Organ-organ saluran pencernaan yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama masuknya makanan ke dalam tubuh. Fungsi mulut yang pertama mengunyah makanan dengan bantuan gigi. Yang kedua, lidah membantu mengecap rasa dan mendorong makanan. Yang ketiga, air liur membantu melembutkan makanan. Nah, terus enzim, ada enzim amilase atau ptyalin. Itu mengubah amilum menjadi gula sederhana. Faring adalah saluran penghubung antara mulut dan kerongkongan. Fungsinya itu yang pertama membantu proses penelanan dan yang kedua mengarahkan makanan menuju saluran esofagus. Lalu pada saat menelan, epiglotis menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya itu ada esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara faring dengan lambung, yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu merupakan kontraksi dan relaksasi otot yang secara otomatis yang bergelombang untuk mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Oke, selanjutnya ada lambung. Jadi lambung adalah organ yang berbentuk kantung yang berfungsi untuk mencerna makanan, terus mengaduk makanan, terus mencerna protein juga. Nah, zat yang dihasilkan itu ada asam klorida yang membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Nah, terus ada enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Bagian usus halus itu yang pertama ada duodenum, yaitu usus 12 jari. Lalu yang kedua ada jejunum, yaitu usus kosong, dan yang ketiga ada ileum. Duodenum itu sebagai tempat bercampurnya makanan dengan enzim, pankreas, dan empedu. Lalu jejunum tempat penyerapan zat makanan, sedangkan ileum tempat menyerap sisa nutrisi. Fungsinya adalah yang pertama mencerna karbohidrat, protein, dan lemak, lalu yang kedua menyerap zat gizi ke dalam darah. Fungsi dari usus besar yaitu untuk menyerap air dan mineral, membentuk feses, dan tempat hidup bakteri baik yang membantu pembusukan sisa makanan. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Anus berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh. Hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Kalau kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu sebelum disalurkan ke usus halus. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim, yaitu ada enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat, enzim tripsin yang berfungsi untuk mencerna protein, dan enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya itu ada gangguan pada saluran pencernaan. Itu yang pertama ada MAH, itu merupakan iritasi lambung akibat asam lambung, asam yang berlebih. Terus yang kedua ada diare, itu merupakan BAB yang terlalu sering dan cair. Terus yang ketiga ada sembelit, itu sulit buang air yang besar. Terus ada yang keempat itu ada GERD, itu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Dan yang terakhir itu ada radang usus, itu peradangan pada usus. Sekian penjelasan dari kami tentang saluran pencernaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.